Ayo kita maju, mari kita lakukan selalu. Go Green! Jangan pantang nyerah, kita memang yang harus memulai. Go Green! Go Green! Go Green! Demi masa depan, agar negeri kita kan selalu. Go Green! Go Green! Jaga bumi ini, kita negeri kita kan selalu. Go Green! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang Go Green untuk tugas proses KWN, yang dimana kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Safwan, Ade Rizky Ismirat Saragih, dan terakhir Sarah Evitawati Pasaribu. Next. Go Green demi masa depan. Nah, apa itu Go Green? Go adalah tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah kita sendiri. Go Green bisa disebut pula dengan penghijauan. Go Green yang berarti mengubah gaya hidup menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan, menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar. Dengan mengubah gaya hidup, kita dapat mengurangi tingkat polusi dan sampah yang kita buang. Dan untuk tujuan Go Green itu sendiri, yang pertama adanya menghambat global warming, memelihara stabilitas iklim, dan mencegah cuaca ekstrim. Di sini, Go Green itu sangat bermanfaat sekali untuk mencegah yang namanya pemanasan global, dan juga bisa memperbaiki iklim yang ekstrim. Jadi, untuk pemanasan global sendiri itu bisa kita lihat dari dari iklim, yaitu seperti adanya musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi untuk menghambat itu semua bisa kita melakukan dengan Go Green. Yang kedua, menjamin LH yang lebih sehat, yaitu mengurangi pencemaran, menyediakan udara yang lebih sehat, memelihara tata guna air, dan menjamin siklus produksi. Di sini juga tujuan Go Green sangat bermanfaat untuk udara yang kita hirup setiap harinya. Go Green juga menyediakan udara-udara yang sangat kita butuhkan, bahkan Go Green juga bisa memperbaiki paru-paru dunia. Yang ketiga itu mengurangi degradasi lingkungan, menyelamatkan bumi untuk penghidupan yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu manfaat Go Green. Manfaat Go Green itu di sini ada 4. Yang pertama, mengembalikan paru-paru dunia. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengembalikan paru-paru dunia. Di mana Go Green itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan paru-paru dunia, karena dari Go Green itu bisa menghasilkan produksi oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu sebagai pengatur lingkungan. Dan yang ketiga, memperindah lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menghambat terjadinya pemanasan global agar tidak terjadinya iklim ekstrim yang berkepanjangan. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan langkah nyata dalam melakukan Go Green. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika kita melakukan ini, jika kita membuang sampah sembarangan, contohnya ke dalam sungai, itu dapat merusak aliran air yang ada di situ. Dan itu dapat menyumbat aliran air, lalu terakhir terjadilah banjir. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menanam pohon. Seperti yang kita tahu, para manusia, para pelaku, beberapa oknum melakukan penebangan pohon demi untuk kepentingannya sendiri, tetapi tidak memperbaiki apa yang mereka perbuat. Mereka tidak melakukan reboisasi terhadap pohon itu. Oleh karena itu, bumi kita kekurangan oksigen. Maka, untuk mengatasinya, kita dapat menanam pohon di sekitar lingkungan kita, agar kita mendapatkan pasokan oksigen yang cukup bagi kita, dan kita juga dapat mengembalikan paru-paru dunia. Lalu, langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan alat transportasi umum. Seperti yang kita tahu, polusi udara di bumi sangatlah tinggi, lapisan ozon semakin menipis, dan itu sebagian besar disebabkan oleh polusi udara kendaraan bermotor. Dan untuk menghindarinya, kita dapat menaiki kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara yang ada. Dan langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan itu menggunakan barang yang dapat didaur ulang.
ini langkah ini kita mengantisipasi agar kita tidak melakukan plastik, agar kita tidak menggunakan plastik. Seperti yang kita tahu, jika plastik ditimbun di dalam tanah dan jika itu didaur ulang secara alami, itu membutuhkan waktu sekitar 100 tahun lamanya. Itu waktu yang sangat lama. Dan jika plastik tersebut masuk ke dalam laut, dibuang ke dalam laut, itu dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut tersebut. Plastik-plastik tersebut dapat dimakan oleh ikan. Dan beberapa pipet-pipet itu terkadang masuk ke dalam hidung kura-kura ataupun penyu. Dan itu sangat merusak ekosistem di laut tersebut. Untuk itu, kita dapat melakukan dengan menggunakan stainless straw, pipet stainless untuk mengurangi pipet plastik, dan kita dapat menggunakan botol minuman yang tidak sekali pakai, yang artinya kita dapat menggunakannya berulang-ulang kali. Selanjutnya, nah, oleh karena itu, go green bukanlah hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan kita, untuk generasi-generasi selanjutnya, agar mereka dapat merasakan udara yang sejuk tanpa polusi di bumi. Dan ingatlah bahwa satu pohon dapat menyelamatkan ribuan jiwa. Oleh karena itu, marilah kita terapkan go green, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita, agar kita dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan polusi. Dan itulah presentasi, dan itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga video yang kami buat ini dapat berguna bagi orang-orang yang menontonnya. Terima kasih.